Hai, saya Marta Suherman. Hari ini saya mau kembali membahas email yang masuk ke dalam inbox saya dalam sesi Q&A. Thank you banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Banyak banget yang kirim email. Senang banget ya dapat feedback. Nah, yang kali ini saya akan coba bedah satu buah email dari teman-teman. Sorry banget nggak bisa dibahas langsung sekaligus, jadi saya usahakan saya bahas satu persatu. Nah, untuk email yang hari ini kepilih adalah email dari Bagus Prabowo. Alamat emailnya adalah prabowobagus536@gmail.com. Nah, di sini Bagus ada tulis, "Perkenalkan Mbak, saya Bagus dari Lampung. Saya mau tanya, gimana sih caranya menyusun lighting biar bisa pas caranya, biar foto kita yang kita hasilkan itu hidup." Nah, di sini juga Bagus ada attach satu buah foto. Fotonya menarik banget, saya suka banget ini fotonya. Fotonya ada satu orang yang lagi belajar, tapi karena ngantuk mungkin ya, ngantuk atau capek, jadi dia ketiduran. Dan di sini juga ada 1 jam di bagian belakangnya yang menunjukkan jam 1 lebih. Jadi kesannya lagi begadang nih, lagi belajar. Jadi bagus banget. Saya suka banget dengan konsepnya dan semuanya tersusun dengan rapih banget. Nah, menjawab pertanyaan Bagus mengenai lighting. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu fotografi, istilah dari fotografi. Nah, fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat foto, otomatis kita sudah harus menggunakan cahaya. Nah, cahaya itu ada 2 macam. Jadi cahaya yang pertama adalah cahaya natural atau natural light, yaitu adalah cahaya matahari yang ada setiap hari. Nah, cahaya yang kedua adalah cahaya artificial light. Artificial light adalah cahaya yang dibuat oleh manusia. Nah, ini bisa melingkupi lilin, bisa juga bohlam ataupun neon. Kemudian apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak punya cahaya? Nah, otomatis fotografi itu tidak akan berlangsung. Jadi kalau teman-teman coba foto di dalam ruangan yang gelap, yang sama sekali gelap, yang tidak ada sumber cahaya sedikit pun, nah otomatis fotonya itu hitam. Jadi tidak ada fotografi di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memotret dalam satu ruangan, nah itu tetap harus ada cahaya. Walaupun sedikit tapi tetap harus ada. Nah, di sana baru akan terjadi proses fotografi. Kemudian apa sih peranan penting dari lighting atau dari cahaya? Nah, cahaya ini bisa menciptakan mood. Jadi mood untuk sebuah foto itu bisa terjadi berbeda-beda sesuai dengan cahaya yang diciptakan di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin nuansanya lebih romantis, nah itu cahayanya berbeda. Atau mungkin ingin suatu foto yang suasananya lebih hingar-bingar, nah itu juga dengan lighting yang berbeda. Jadi mood yang dihasilkan dalam sebuah foto itu bisa berbeda-beda. Nah, itu efeknya adalah dari cahaya itu sendiri. Nah, yang kedua, cahaya ini bisa menciptakan atau menginformasikan mengenai kedalaman ruangan atau depth. Nah, kedalaman ruangan ini kita bisa lihat contohnya, misalkan saya foto di dalam sebuah taman pada malam hari. Nah, di belakang saya itu taman itu tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Jadi yang terkena hanya cahaya di muka saya saja. Nah, seperti foto-foto seperti ini tuh hasilnya kayak kita motret dengan background kertas berwarna hitam. Jadi tidak ada dimensi yang muncul. Tapi bayangkan kalau misalkan kita foto di taman itu pada saat pagi hari, di mana matahari itu mencahayai pohon-pohon di belakang saya. Nah, itu akan terjadi dimensinya. Jadi dimensinya itu akan muncul dan itu akan menginformasikan dimensi atau kedalaman ruang yang berbeda. Nah, yang ketiga, cahaya itu bisa memberikan highlight pada sebuah subjek. Atau kalau kita lihat dari teman-teman yang foto-foto produk, nah itu bisa seperti light shaping. Jadi memberikan bentuk yang berbeda pada sebuah benda. Lalu bagaimana caranya kita mengenal cahaya-cahaya ini? Bagaimana karakter-karakter dari setiap cahaya yang ada di sekitar kita? Nah, yang pertama yang harus dipelajari adalah cahaya dari matahari itu sendiri. Jadi matahari ini kan cahaya yang paling murah dan paling bagus yang diciptakan Tuhan. Nah, kita itu tinggal memaksimalkan bagaimana cara menggunakannya. Kalau teman-teman bilang, oh ya kan ada lampu studio yang juga hasilnya bagus. Jadi lampu studio itu sebenarnya adalah simulasi dari matahari. Agar bisa dikontrol oleh manusia, makanya diciptakan lampu-lampu studio. Tujuannya untuk mengontrol supaya kita bisa menggunakan cahaya ini kapanpun kita mau.
Nah, tips dari saya sebelum teman-teman belajar mengenai lighting, ada 4 karakteristik lighting yang harus dipahami. Poin pertama adalah quantity atau intensitas dari cahaya itu sendiri. Jadi cahaya ini bisa terang atau bisa juga redup. Nah, intensitas cahaya ini penting banget untuk diketahui karena pada saat kita melakukan setting pada kamera untuk pemotretan, kita harus tahu apakah kita membutuhkan aperture yang besar atau aperture yang kecil. Karena kalau misalnya cahaya terlalu terik, otomatis kita membutuhkan aperture yang lebih kecil. Karena kalau tidak, kita bisa menciptakan sebuah foto yang overexpose. Poin kedua adalah quality atau kekerasan dari cahaya itu sendiri. Jadi teman-teman pasti tahu dong kalau ada cahaya yang soft light atau hard light. Nah, ini penting banget buat diketahui supaya kita bisa menciptakan karakter yang sesuai dengan yang kita inginkan. Cahaya hard light biasanya cahaya yang langsung terkena dengan subjeknya dan biasanya juga sifatnya harsh. Dan teman-teman bisa lihat dari bagian shadow-nya, dimana shadow-nya juga pasti akan menjadi shadow yang keras. Nah, ini kebalikannya dengan soft light. Soft light biasanya sifatnya tidak langsung atau tidak direct, dan biasanya juga cenderung di diffuse atau dibiaskan. Nah, bisa dilihat juga dari cahayanya dan juga shadow-nya, dimana cahayanya jauh akan lebih rata dan lebih lembut. Selain itu juga ukuran dari sumber cahaya ini menentukan banget. Jadi kalau misalkan sumber cahayanya itu kecil, biasanya dia akan lebih keras atau lebih harsh. Tapi kalau misalkan ukuran dari sumber cahayanya itu besar, biasanya itu lebih lembut atau lebih soft light. Nah, kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang jadi bingung nih, jadi bingung kira-kira lighting mana yang paling bagus. Nah, sebenarnya lighting keras ataupun lembut tuh sama-sama bagus. Kembali lagi ke karakter dari foto yang ingin kita ciptakan. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin memotret satu orang laki-laki dengan karakter yang kuat, yang maskulin gitu ya. Nah, mungkin tuh lightingnya akan lebih cocok dengan lighting yang harsh, yang keras. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memotret bayi yang lembut ya, itu bisa dengan menggunakan soft light. Jadi nggak ada lighting yang benar atau salah, tapi ini kembali lagi ke konsep yang ingin kita ciptakan. Kita ingin menampilkan image atau ilustrasi atau bayangan yang seperti apa. Poin ketiga adalah color temperature dari cahaya itu sendiri. Nah, karena setiap cahaya itu memiliki warna, jadi kalau teman-teman pernah lihat pagi-pagi hari ya, kalau kita jalan-jalan ke pantai gitu ya, kok kayaknya warnanya lebih warm, cahaya yang jatuh ke pasir itu warnanya lebih warm. Nah, itu karena memang cahaya itu memiliki warna. Jadi warnanya itu memang nggak kelihatan oleh kasat mata kita, tapi kalau ditangkap oleh alat seperti kamera, nah itu akan tertangkap dengan sempurna. Jadi kita harus tahu banget cahaya itu di jam berapa memiliki warna seperti apa. Jadi kalau misalkan pagi hari mungkin warnanya lebih warm, kemudian kalau siang hari mungkin lebih putih, dan kemudian kalau malam hari mungkin warnanya lebih biru atau lebih dingin. Nah, warna-warna ini menciptakan mood. Jadi kalau teman-teman ingin melihat sebuah foto, kok kayaknya moodnya enak banget ya, gitu. Kok kayaknya ada kesan-kesan klasik atau kesan-kesan dreamy. Nah, itu kembali lagi ke lightingnya. Jadi cahaya atau warna yang kita tampilkan dalam sebuah foto itu bisa menciptakan mood sesuai yang kita inginkan. Poin keempat yang harus diperhatikan adalah direction dari cahaya itu sendiri, arah dari cahaya itu sendiri. Jadi teman-teman pasti tahu kalau misalkan kita lihat teman-teman yang setting lampu di studio, nah direction dari lampu-lampu itu kan berbeda-beda. Ada yang dari samping banget, ada yang mungkin sedikit dari atas, ada juga yang sedikit dari bawah. Nah, itu bisa menciptakan efek yang berbeda-beda. Nah, teman-teman pasti pernah lihat dong ya di film-film ada orang pakai senter. Jadi senternya ditaruh di bawah muka, kemudian dicahayain dari bawah ke atas. Nah, itu bisa buat kesan sepertinya seperti agak horor gitu ya. Nah, ini sebenarnya permainan arah. Jadi penempatan arah itu penting karena kita bisa menciptakan mood atau cerita yang kita inginkan. Kemudian contoh kedua, misalkan teman-teman pernah lihat ada satu orang yang berbadan gemuk, kemudian dikasih satu cahaya, kemudian shadow-nya banyak jatuh di sisi samping, dimana bagian-bagian yang gemuk dia ini, misalkan bagian pipinya yang kelihatan gemuk, itu ketutupan oleh shadow.
Nah, itu penting banget. Jadi kita kalau ingin mengakali sebuah foto supaya orang itu kelihatan lebih kurus, nah bisa dari arah cahayanya itu. Jadi kalau misalkan ditaruh dari depan, orang ini mungkin kelihatan akan jadi gemuk banget. Tapi ketika kita taruh agak samping dan bermain shadow di bagian pipi sini, nah itu akan bisa menciptakan foto orang itu menjadi lebih kurus. Kemudian di dalam fotografi itu dikenal ada 3 buah standar point lighting. Jadi biasanya itu selalu ada lighting yang disebut sebagai key light. Key light adalah lampu utama. Nah, ini selalu prinsipnya diambil dari matahari, di mana matahari itu selalu ada satu. Jadi satu matahari dan harus ada satu sumber cahaya. Jadi kalau teman-teman bermain lampu artificial atau lampu studio, nah harus dipikirkan kalau sumber cahaya itu harus hanya ada satu. Jangan dibuat dua-duanya punya power yang sama sehingga seolah-olah punya 2 matahari. Kemudian selain itu juga poin yang kedua adalah fill light. Jadi kita harus tahu di mana cahaya, di mana kita harus nge-fill. Jadi kalau ada satu cahaya datang dari kanan, otomatis shadow akan muncul di sebelah kiri. Nah, cahaya ini supaya tidak terlalu gelap bayangannya di sini, otomatis kita harus memberikan cahaya tambahan. Nah, cahaya tambahan itu bisa disebut sebagai fill light. Nah, kemudian ada satu poin lagi, satu lighting lagi yang disebut dengan backlight. Backlight itu adalah cahaya yang datang dari belakang. Nah, itu poin-poin penting yang teman-teman harus ketahui sebelum belajar lighting. Jadi penting banget buat tahu basicnya. Nah, dan setelah itu kita harus banyak praktek. Jadi teman-teman, saya suka sering banget dapat pertanyaan di mana teman-teman itu suka ada yang takut dengan shadow. Jadi kalau kita belajar lighting, shadow itu malah sesuatu yang sangat menarik. Jadi jangan takut terhadap shadow. Kalau kita motret tanpa ada shadow, itu otomatis tidak ada dimensi karena semuanya akan nampak lebih flat. Nah, menjawab pertanyaan tadi dari Bagus mengenai gimana caranya menyusun lighting, mudah-mudahan poin-poin yang tadi itu bisa membantu Bagus sehingga bisa lebih mengerti mengenai cahaya. Nah, soalnya kalau saya lihat dari pertanyaan ini kan masih luas banget ya. Yang bisa dibilang hidup itu hidup seperti apa, jadi dengan karakter seperti apa, dengan mood yang seperti apa. Nah, kalau memang dari teman-teman berminat untuk belajar lighting, saran saya coba ikut kelas-kelas yang memang khusus membahas untuk studio lighting. Nah, demikian pembahasan dari sesi Q&A kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang sudah kirim email, dan buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.